Keadaan semakin memanas di Inggris Raya, seperti yang sudah kami peringatkan selama bertahun-tahun bahkan mungkin puluhan tahun. Beberapa orang sudah memperingatkan bahwa hal ini akan terjadi selama puluhan tahun. Jadi jelas saya tidak membenarkan perilaku ini. Lihatlah ini, video ini baru saja muncul dari Glasgow. Jadi sekelompok patriot bertopeng yang berbaris mendukung insiden penusukan di Belfast terlihat mengeroyok dua pemuda non-kulit putih di jalan. Aksi tersebut dimulai di Buchanan Street, Skotlandia. Jelas situasinya sangat kacau. Anda bisa melihat orang-orang berlarian. Anda melihat semacam perkelahian di sini. Ya begitulah, jadi itu sedang terjadi, oke? Saya tidak membenarkan ini, tapi saya juga tidak akan mengulang narasi dari pihak kiri. Ini tidak terjadi begitu saja tanpa sebab. Saya akan berbohong jika saya bilang ini tidak ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah yang berturut-turut. Kebijakan yang gagal. Kebijakan yang gagal. Mereka sendiri yang menyebabkan ini terjadi. Dan kami sudah memperingatkan hal ini. Kami sudah memperingatkan bahwa ini akan terjadi. Hanya orang yang tidak paham sejarah yang akan berpikir bahwa Anda bisa terus memanipulasi masyarakat. Anda bisa terus mengabaikan masyarakat. Anda bisa terus menyalahkan mereka karena membuat tuntutan yang sah kepada pemerintah mereka. Mereka melakukan protes, mereka memilih, mereka ikut serta dalam proses demokrasi, tapi tetap saja tidak ada yang mendengarkan mereka. Mereka ditikam, dirampok, diperkosa dalam jumlah besar. Dan tentu saja pada titik tertentu, situasi ini akan meledak. Apa maksud saya dengan itu? Lihat ini apa? Bukan hanya Inggris, seluruh Eropa telah menanggung ini setidaknya selama 1 dekade. Lihat ini. YouTuber favorit saya, Tyler Oliveira. Dia pergi ke Belgia. Jadi dia pergi ke Brussels, ibu kota Uni Eropa, sumber dari segala kejahatan. Orang-orang yang membuat Eropa mengalami ini. Lihatlah. Permisi, apa penilaian Anda tentang lingkungan ini, baik atau buruk? Ini adalah Brussels, Belgia. Ayo kita pindah. Ayo kita pindah, kamu bisa saja mati. Itu tadi batu besar. Ibu kota Uni Eropa, di mana lebih dari 75% penduduk di sini adalah orang asing tanpa kewarganegaraan atau orang asing dengan kewarganegaraan. Apa yang dibawa orang-orang ini? Bagaimana mereka? Apa kontribusi mereka? Bagaimana mereka akan membantu Eropa atau Belgia? Apa yang mereka bawa? Atau bahkan jika para wanita ini tidak melakukan kejahatan apapun, ya sudahlah. Tapi bahkan begitu, kenapa kalian membawa orang-orang berkualitas rendah, berkemampuan rendah dari negara dunia ketiga? Apa kontribusi mereka bagi masyarakat kalian? Selain kekerasan, kejahatan, saya tidak melihat ada yang lain. Maksud saya, lihat, tujuan utama imigrasi adalah untuk membawa orang-orang yang akan menambah nilai bagi masyarakat kalian. Itu memang inti dari imigrasi. Dan lihat, sebagian besar memang berhasil. Tapi kemudian agenda globalis itu mulai berjalan. Dan beginilah jadinya. Tanpa kewarganegaraan, orang asing dengan kewarganegaraan atau anak-anak mereka dengan cepat membuat orang Belgia asli menjadi minoritas di ibu kota mereka sendiri. Belum pernah dalam sejarah ada gelombang migran sebesar ini yang benar-benar tidak cocok dengan budaya kita. Dia sedang kencing di sana. Astaga, ini semua air kencing. Iya. Itu semua air kencing. Jadi saya kira itu hujan, tapi ternyata itu urin. Pokoknya menjijikan. Beberapa hari yang lalu, seorang pria kulit putih lanjut usia dirampok dengan kekerasan oleh 2 imigran setelah mereka mencuri uangnya. Ya, saya membagikan video itu. Mereka mengejeknya sambil merekam wajahnya dengan ponsel, menendang tulang rusuknya. Dan video ini menjadi viral di seluruh dunia. Tapi inilah yang terjadi di sini setiap hari. Hei, Ada apa? Ada apa? kamu dari mana? Moloko, Ethiopia. Aku dari Palestina, tapi aku lahir di Lebanon. Apakah kamu berencana tinggal di sini lebih lama lagi? Ya, Bagaimana fasilitas ini? Bagus atau buruk? sangat bagus. Sangat bagus. Mereka memberi Anda makanan, tempat untuk tidur. Tidak. Tidak. Oke, saya jalan. Di mana pintunya? Di mana pintunya? Saya sedang mencari pintunya. Oke, kalau begitu tidak ada masalah. Jika Anda pergi ke Belgia, Anda melewati beberapa negara yang aman. Mengapa Anda datang jauh-jauh ke Belgia? Saya sudah 2 kali menjalani operasi di telinga saya. Saya. Memiliki kondisi medis. Seperti pemeriksaan setiap bulan untuk membantu Anda. Ya, semuanya. Tentu saja mereka tidak akan pulang. Negara kesejahteraan terlalu dermawan di Belgia. Terutama bagi orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Mereka akan membakar tempat sampah ini. Membakar tempat sampah atau membakar mobil. Lalu mobil pemadam kebakaran akan datang dan mereka mulai melempar batu dari atas gedung ke arah para pemadam kebakaran. Sekitar 90% anak muda di sini adalah orang asing. Mereka adalah migran.
Dan kita melihat fenomena ini menyebar di sekitar Brussel, tapi juga di Antwerp dan Gent. Kakek buyut saya, Gent adalah kota yang sangat indah. Dan orang tua saya mungkin akan terkena serangan jantung jika mereka kembali ke kota ini. Setelah mereka tahan peluru atau tahan tusukan. rompi. Mereka sedang melempari kami dengan batu sekarang. Permisi, bagaimana lingkungan di sini? Apa penilaianmu tentang lingkungan ini? Baik atau buruk? Nah ini dia, itu jawabannya. Lihat itu. Apa penilaianmu tentang lingkungan ini? Baik atau buruk? Lari! Itu berat. Ayo kita lanjutkan. Jadi mereka melemparkan batu raksasa. Mari kita waspadai keadaan sekitar di sini. Maaf, terima kasih. Ya Pak, itu batu besar. Kalau kena kepala, bisa membunuhmu. Itu sudah termasuk percobaan pembunuhan. Hanya beberapa meter dari anak mereka. Dari bayi mereka, ini dalam kereta dorong. Ini hanyalah sedikit gambaran tentang kehidupan modern di Eropa. Lihat ini. Izinkan saya menunjukkan sesuatu yang lain. Lihat ini. Video ini baru saja muncul dari Prancis. Saya sudah mendubbingnya menggunakan AI. Video aslinya diposting oleh Tommy Robinson di sini. Silakan dengarkan. Video yang sedang Anda tonton diambil dari kamera pengawas Katedral St. Charles di Saint-Étienne. Video ini direkam pada hari Senin, tepat sebelum misa, sekitar pukul 6 sore, 6.30. Ada seorang wanita lanjut usia, sekitar 70 tahun, yang kemudian masuk ke katedral. Dia memang sudah terbiasa pergi ke misa di gereja. Dan di sana kita melihat seorang pria, seseorang yang dia gambarkan berasal dari Afrika Utara, yang kemudian mendekat seolah-olah ingin melihat poster bersama dia. Dan kemudian, akhirnya Anda akan melihat bahwa dia akan melakukan penyerangan yang sangat brutal, merampas kalung dari lehernya di siang bolong. Jadi, begitulah kejadiannya. Itu berlangsung sekitar 15 detik saja, sangat brutal. Pada akhirnya dia benar-benar merampas kalung itu. Lalu, Seperti yang akan Anda lihat dengan jelas, pada akhirnya dia melarikan diri, kabur. Jadi sebenarnya ini sangat traumatis bagi wanita ini. dia melawan. Jelas dia sedang syok. Omong-omong, dia juga mengalami hematoma di lehernya. Lalu dia berlindung di sakristi untuk berbicara dengan pastor dan seorang sakristan, menanyakan apa yang bisa dia lakukan dan apakah dia bisa melapor. Dia kemudian melapor kemarin pagi. Kami masih belum tahu siapa orang yang akhirnya datang mencuri kalungnya dengan sangat brutal. Itu di Prancis ya? Ayo deh. Saya punya ribuan video seperti ini. Benar-benar ribuan. Lihat yang satu ini. Ini terjadi di Spanyol, di mana Pedro Sanchez membawa masuk 1,5 juta, bahkan jutaan orang-orang ini dari Afrika Utara, Afrika Sub-Sahara. Saat saya sedang tidur, saya sadar mereka menangkap saya, memegang saya dengan keras, membangunkan saya dengan paksa, dan mulai memukul saya, menghantam wajah saya dengan pukulan, dan juga memukul lengan saya. Dan rasa sakit itu menusuk tubuh saya, tajam dan terasa panas, membuat air mata keluar dari mata saya saat itu juga. Saya mencoba berteriak, memanggil bantuan, mengatakan sesuatu untuk menghentikan mereka, tapi mulut saya tidak bisa membentuk kata-kata dan suara saya tidak keluar. Mereka melakukan apapun yang mereka inginkan kepada saya, dan mereka membawa kabur semua yang mereka inginkan. Selalu begitu juga. Dan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan kepada kami. Mereka menangkap saya, melemparkan saya ke atas tempat tidur, dan memukul saya dengan tongkat sampai 2 tulang rusuk saya patah. Lihat apa yang telah mereka timbulkan. Lihat apa yang telah mereka timpakan kepada rakyat mereka. 3 migran membobol rumah pasangan lansia berusia 90 tahun di Pinedo, Valencia sekitar pukul 5 pagi dan secara brutal menyerang pasangan lansia tersebut saat mereka tidur. Jadi itulah yang telah dialami orang Eropa selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun menurut sebagian orang. Dan itu belum semuanya, masih banyak lagi. Coba lihat ini. Ini adalah Spanyol. Lihat ini. Lihat 2 pria itu. Mereka hanya menonton apa yang terjadi. Lihat ini. Lihat ini, menyiksa orang tua. Ya Tuhan, sayang, kita tidak menari, kita tidak merokok. Aku adalah kesepakatan. Jadi jelas seorang migran generasi kedua. Tapi lihat, ini apa ini? Apakah kamu akan menemuiku? Jangan bawa orang-orang ini ke rumah kita. Kita benar-benar kena masalah. Jangan buat aku mencintaimu. Aku punya skimmerku. Ya Tuhan. Bahkan anak-anak, multikulturalisme tidak berhasil. Lihat ini. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengabaikannya. Itu berkisar dari pelecehan, intimidasi, hingga penyerangan dengan kekerasan, pelecehan seksual, pemerkosaan. Jadi semua ini telah menumpuk selama bertahun-tahun, selama beberapa dekade. Dan kami telah memperingatkan kalangan penguasa di seluruh dunia barat bahwa ini akan jadi bumerang bagi kalian. Sesuatu yang buruk akan terjadi.
Kalian sedang memaksa, kalian yang menyebabkan. Kalian menanam benih anarki, revolusi, siapa tahu apa lagi. Apa yang akan muncul dari itu? Ya, kita baru saja melihat sedikit cuplikan dari apa yang bisa terjadi. Kita melihat cuplikan itu di Belfast. Dan lihat ini. Sekarang, media menayangkan kisah sedih para korban tak bersalah. Dan saya selalu mengakui itu. Saya juga bisa jadi orang yang kebetulan ada di sana, orang tak bersalah. Salah satu anggota keluarga saya bisa saja menjadi korban dari kekacauan atau gejolak sosial atau kerusuhan sipil yang sudah kami peringatkan kepada Anda. Jadi, hal yang masuk akal untuk dilakukan adalah mendengarkan rakyat Anda, membatasi jumlah imigrasi legal. Jangan membanjiri negara Anda dengan migran ilegal. Jangan memanipulasi opini publik. Jika tidak, akan ada titik di mana kita mencapai titik puncak dan semuanya akan kacau balau. Lihat ini. Beginilah cara mereka menggambarkannya. Saya hanya mendapat 3 hal dari rumah. Dan satu-satunya hal yang tidak saya ambil dari rumah adalah surat-surat yang ditulis anak-anak saya untuk saya. Karena itu saja yang saya miliki dari anak-anak saya. Surat-surat yang mereka tulis untuk saya 3 tahun lalu ketika saya meninggalkan mereka di kampung halaman. Saya rasa itu satu-satunya hal yang tidak berhasil saya ambil. Saya hanya berhasil mengambil paspor saya. Jadi bukankah itu lucu bahwa seluruh lembaga politik, pihak kiri, dan media selalu menampilkan sisi migran yang ini, tapi mereka tidak pernah menunjukkan sisi lain dari para migran yang sebenarnya menjadi masalah bagi masyarakat. Sekarang jelas dia tidak bersalah. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Saya berasumsi dia membayar tagihannya sendiri. Saya berasumsi dia tidak hidup dari tunjangan sosial. Karena jika memang begitu, saya turut prihatin atas apa yang terjadi padamu. Tapi, jika sebuah negara tidak bisa menopang populasi orang yang bergantung pada tunjangan sosial, maka mereka harus pergi. Terutama jika komunitasmu secara tidak proporsional terlalu banyak terlibat dalam aktivitas kriminal yang terpaksa diakui oleh BBC. Lihat ini, video ini baru saja keluar. Ini dari BBC. Apa yang kita ketahui tentang kaitan antara kewarganegaraan dan kejahatan? Nah, Kementerian Kehakiman tidak mengumpulkan statistik tentang status imigrasi dari mereka yang dihukum kerana kejahatan, tapi mereka memang mengumpulkan data. Kebetulan sekali ya, kebetulan sekali mereka tidak mengumpulkan statistik tentang status imigrasi. Status dari mereka yang dihukum kerana kejahatan, tapi mereka memang mengumpulkan data tentang kewarganegaraan, setidaknya berdasarkan laporan diri. Pada tahun yang berakhir Maret 2026, orang-orang yang paling sering mengajukan suaka berasal dari Pakistan, Eritrea, Iran, Afghanistan, dan Bangladesh. Tidak ada perang di Pakistan atau Bangladesh. Kenapa mereka mengajukan suaka? Peneliti Ben Brindell dari Migration Observatory mengatakan ada tumpang tindih antara kebangsaan pencari suaka yang paling umum dan tingkat pelanggaran yang lebih tinggi. Bahkan jika hanya sebahagian kecil pencari suaka yang melakukan kejahatan, katanya, kita bisa melihat bahawa orang-orang dari negara-negara yang warganya cenderung datang ke Inggeris untuk mengajukan suaka lebih mungkin melakukan kejahatan. Ya itu dia, lebih mungkin melakukan kejahatan. Jadi mereka mempertaruhkan hidup kita. Kita akan membawa masuk 1 juta orang Afghanistan. Jadi bagaimana jika 10% dari mereka akan melakukan kejahatan? Dalam beberapa kasus, ya angkanya setinggi 10%. Maaf. Maaf jika masyarakat sudah cukup dengan hal ini. Itu saja. Dan lihat bagaimana orang-orang yang selalu merasa diri korban ini menggambarkan hal ini. 5 Pillars. Outlet propaganda Islamis terbesar di Inggris. Saya rasa tidak ada organisasi lain yang telah menyebabkan lebih banyak perpecahan, yang telah menyebarkan lebih banyak keluhan daripada outlet propaganda ini. Mereka bahkan tidak mengakui atau mengecam insiden percobaan pemenggalan kepala di Belfast. Mereka sama sekali tidak mengecamnya, tidak sekalipun. Saya rasa ada orang yang bertanya pada Grok di sini, dan mereka bilang tidak ada satu pun cuitan dari siapapun di antara mereka yang mengatakan itu. Jadi mereka menonjolkan berita-berita utama ini. Saat ini Muslim di Irlandia Utara merasa takut. Mereka khawatir akan rumah mereka, khawatir akan anak-anak mereka, dan takut dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, bla bla bla. Mungkin seharusnya mereka tidak memprovokasi orang-orang. Mungkin seharusnya dia tidak melakukan semua ini. Lihat ini, mereka baru saja memposting ini. Sekarang ini jelas sah. Lihatlah ini, mereka mengatakan rumah imam di Bolton dilempar bom Molotov. Kemarin malam, rumah seorang imam di Bolton yang diidentifikasi sebagai Maulana Hasan menjadi sasaran serangan Molotov. Tidak ada yang terluka dalam serangan itu, tetapi komunitas Muslim telah diminta untuk tetap waspada. Saudara imam menulis di media sosial,
Kami dengan rendah hati memohon doa Anda untuk keselamatan, perlindungan dan kesejahteraan keluarga, serta untuk perlindungan dan keselamatan semua orang di komunitas kita. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dengan rahmat dan perlindungannya, serta menjaga kita dari segala bahaya. Itulah yang mereka keluhkan. Sekarang jelas, kami tidak membenarkan hal ini. Kami tidak ada seorang pun yang seharusnya melakukan hal-hal seperti ini. Tapi saya teringat sebuah insiden beberapa bulan lalu, di mana sebuah masjid lain dibom Molotov. Dan ternyata pelakunya adalah seorang muslim lain yang sedang menyelesaikan urusan pribadi. Jadi itulah mengapa saya bilang, kita memang tidak tahu. Tidak ada cara untuk memastikan bahwa ini bukan seorang muslim lain yang sedang menyelesaikan urusan pribadi yang mungkin bertengkar dengan imam. Kita tidak tahu soal itu. Jadi, sudahlah, enyahlah, lihat yang ini. Ini yang paling saya suka. Saya suka sekali mengolok-olok mereka. Lihat dia, lihat apa yang dia katakan. Kekerasan rasis di Irlandia Utara bukanlah reaksi terhadap percobaan pembunuhan seorang pria kulit putih oleh seorang imigran Sudan yang diduga. Ini telah direncanakan dan diorganisir selama bertahun-tahun oleh organisasi sayap kanan ekstrim yang memiliki hubungan dengan pelaku sayap kanan di Inggris dan tempat lain. Singkatnya, kaum unionis kulit putih di daerah Protestan sedang diradikalisasi untuk membenci Muslim dan imigran secara sistematis. Muslim hanya berjumlah kurang dari 1% dari populasi Irlandia Utara, tetapi mereka digambarkan sebagai ancaman dan dituduh mengambil alih. Di mana kamu pernah mendengar hal ini sebelumnya? Jadi saya menanggapi hal ini. Ya, seharusnya kamu berperilaku baik saat itu. Kampanye untuk menyingkirkan Islam dimulai sekitar waktu ini. Video ini berumur sekitar 15 tahun. Coba dengarkan ini. Inilah alasan mengapa semua orang di seluruh dunia memiliki masalah dengan Islam. Mereka telah berperilaku seperti ini selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, memprovokasi, mengintimidasi penduduk asli, menantang budaya asli, dan lihatlah ini. Polisi-polisi ini telah melindungi mereka. Nah, cepat atau lambat, semuanya akan jadi bumerang bagi mereka. Cepat atau lambat, semua ini pasti terjadi. Lihatlah ini. Beginilah cara mereka berperilaku di Inggris. Ini adalah Stoke-on-Trent, Britania Raya. Beginilah cara mereka bertindak selama bertahun-tahun. Negara mana yang membiarkan hal seperti ini? Dan sekarang mereka berpura-pura jadi korban. Sekarang mereka yang jadi korban. Lihat ini. Biar saya tunjukkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang benar-benar menyedihkan dari Mehdi Hasan. Lihat ini. Lihat para korban ini. 3 pria dari geng biadab bersenjata telah dipenjara karena serangan brutal dengan parang di Dewsbury yang hampir membuat seorang pria berusia 23 tahun kehilangan kakinya. Mereka dengan sengaja menabraknya dengan mobil sebelum menebasnya di siang bolong di Ravens Crescent saat anak-anak sedang bermain di dekatnya. Sabila Yub, 33 tahun, dijatuhi hukuman 14 tahun 8 bulan penjara. Faisal Bashir, 26 tahun, dan Fahim Iqbal, masing-masing dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. 2 orang lagi masih buron, Basil Ali dan Kaiser Iqbal. Lihat mereka. Lihat mereka, pemuda-pemuda Inggris yang baik ya. Mereka sudah melakukan ini. Mereka sudah melakukan ini selama bertahun-tahun. Dan kau tahu apa? Saya akan bilang Keir Starmer dan elit penguasa Inggris lah yang telah melepaskan kekuatan-kekuatan ini. Kekuatan gelap ini telah dilepaskan oleh kebijakan-kebijakan gagal dari pemerintahan Inggris yang silih berganti. Mereka yang bertanggung jawab atas ini. Kami sudah memperingatkan kalian. Kami tidak berharap ini terjadi. Lihat ini. Ben Habib membuat cuitan yang sangat bagus. Jadi semua ini sedang terjadi ya. Setelah upaya pemenggalan kepala yang mengerikan di Belfast, jawaban Partai Buruh adalah mengubah undang-undang keamanan online dan memaksa platform media sosial untuk menghapus konten lebih cepat saat krisis. Jadi pada dasarnya mereka bilang, ya kalian tahu, kami tidak ingin orang-orang mengetahui kebenarannya. Jika kebenaran menyebabkan keresahan atau ketakutan atau kekhawatiran, bagaimana kalau kita membuat masyarakat tetap buta terhadap apa yang terjadi di sekitar mereka? Sungguh langkah yang jenius. 2 tingkat bertingkat. Astaga. Lihat ini. Ini saya tidak tahu siapa dia. Mungkin filsafat, sifat manusia, atau apalah. Saya tidak tahu. Jadi dia bilang kepada mereka yang menyebarkan kebencian terhadap minoritas di Inggris, kalian tidak akan menang. Bahkan jika kalian mendeportasi setengah dari lebih dari 10 juta orang yang tinggal di sini, masih ada lebih dari 5 juta yang akan tetap tinggal, cukup untuk membangun komunitas mereka sendiri. Hentikan kekacauan ini. Ya, kamu tahu, jawaban saya adalah, ya, mari kita berharap mereka yang tetap tinggal, dan saya berharap beberapa akan tetap tinggal. Saya pikir
Saya pikir tidak ada negara barat yang seharusnya membiarkan kelompok penduduk utamanya. Dan yang saya maksud dengan demografi utama adalah siapapun, budaya manapun yang membangun negara itu. Misalnya di Inggris, orang Inggris kulit putih. Di Australia, orang Australia kulit putih. Di Amerika, orang Amerika kulit putih. Dan di Kanada, orang Kanada kulit putih. Di Jepang, orang Jepang. Mereka seharusnya tidak pernah membiarkan demografi mereka turun di bawah 90%. Semata-mata karena penduduk asli masyarakat itu adalah penjaga nilai-nilai tersebut. Atau mereka adalah penjaga sistem yang membangun negara itu sejak awal. Jadi maksud saya, mari kita berharap mereka yang masih tinggal akan belajar sesuatu dari pengalaman ini. Karena deportasi massal akan terjadi, teman-teman. Itu akan terjadi. Saya sudah bilang, itu akan terjadi. Saya 100% percayakan hal itu. Karena ini tidak bisa dipertahankan. Jadi orang-orang yang masih tinggal, yang akan membesarkan lebih banyak anak lagi dan memulai kembali, ya mari kita berharap mereka bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada pendahulu mereka. Seperti orang-orang ini. Lihat apa yang telah mereka ciptakan. Inilah Inggris, teman-teman. Inilah Inggris. Inilah alasan mengapa penduduk asli sudah muak. Lihat itu. Itu juga terjadi di Australia. Dan sekarang mereka mencoba memanipulasi publik. Kasihan para imigran yang tidak bersalah. Tidak bersalah. Tidak. Tidak. Para imigran itu berperilaku buruk. Lihat ini. Biar saya tunjukkan video lain. Ini adalah orang Inggris generasi kedua, katanya orang Inggris, tapi jelas bukan. Itulah mengapa perbedaan itu penting. Lihat ini. Seorang wanita tua, wanita lanjut usia, sedang menunggu busnya duduk di hari yang cerah di Inggris. Saya rasa ini musim dingin. Dan lihat ini, dia tidak mengganggu siapapun, tidak berkata apa-apa. Lihat ini. Saya sebenarnya terkejut bahwa kita belum melihat lebih banyak protes berubah menjadi kerusuhan. Lihat ini. Dan kamu, ayo, aku mulai dengan semangat, mulai dengan yang keren, mulai dengan yang legal, mulai dengan yang curian, 5 kaki 3 dengan tampilan hitam yang bengkak. Apa ini? Aku tidak tahu apa yang dia katakan. Aku tidak tahu apa yang dia katakan, tapi apa ini? Wanita Inggris malang itu, hatiku langsung sedih setiap kali aku melihat ini. Jadi menurutku orang-orang belum cukup marah. Tapi aku pikir mereka mulai marah. Aku rasa kita sedang mencapai titik balik itu. Aku rasa sebanyak apapun manipulasi tidak akan menghentikan ini. Aku bisa terus memutarkan video demi video dari kejadian-kejadian mengerikan ini. Tentang insiden-insiden mengerikan ini. Orang-orang yang bukan penduduk asli, orang-orang yang seharusnya bersikap baik karena telah diberi kesempatan kedua untuk hidup di negara barat yang sukses, makmur dan modern. Tapi alih-alih bersyukur, mereka justru bersikap bermusuhan. Mereka melakukan kejahatan. Mereka menodai tempat ibadah. Mereka membakar gereja-gereja. Kuil Shinto tiba-tiba mulai terbakar di Jepang sejak umat Muslim mulai datang. Ya, itu memang tidak berkelanjutan. Tapi Keir Starmer dan seluruh elit politik kiri menyalahkan semua ini pada Elon Musk dan Tommy Robinson. Seolah-olah itu akan berhasil, seolah-olah.